Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama, beliau bersama Siti Hawa diturunkan ke bumi untuk memulai kehidupan manusia. Bumi pada masa itu masih sunyi dan belum dipenuhi oleh manusia seperti sekarang. Nabi Adam dan Siti Hawa harus belajar menjalani kehidupan dengan usaha dan kerja keras. Mereka mulai bercocok tanam, mencari makanan, membangun tempat tinggal, serta mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keduanya, lahirlah banyak keturunan, terlahir secara berpasang-pasangan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam setiap kelahiran. Pada masa itu, belum ada manusia lain selain keturunan Nabi Adam. Karena itulah, untuk meneruskan generasi manusia, Allah menetapkan syariat khusus bagi mereka. Anak laki-laki tidak boleh menikahi saudara perempuan kembarnya sendiri, melainkan harus menikah dengan saudara perempuan dari kelahiran yang berbeda. Maka Nabi Adam pun mengatur pernikahan anak-anaknya dengan penuh kebijaksanaan. Nabi Adam selalu mengingatkan keluarganya bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk hidup di dunia, tetapi juga untuk beribadah. Tauhid menjadi ajaran utama yang diwariskan kepada anak-anak dan keturunannya. Kehidupan keluarga Nabi Adam pada awalnya dipenuhi kedamaian, meskipun mereka hidup sederhana. Namun kehidupan manusia sejak awal memang tidak pernah lepas dari ujian. Di antara anak-anak Nabi Adam, terdapat dua putra yang bernama Habil dan Qabil. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Habil dikenal sebagai pribadi yang baik dan taat, sedangkan Qabil memiliki sifat keras dan mudah dikuasai rasa iri. Suatu hari terjadi perselisihan di antara mereka. Habil dijodohkan dengan Labuda, saudari dari kelahiran Qabil, sedangkan Qabil dijodohkan dengan Iklimah, saudari dari kelahiran Habil. Namun keputusan itu tidak diterima oleh Qabil. Hatinya dipenuhi rasa iri dan penolakan. Sebab Iklimah memiliki paras yang jauh lebih cantik dibandingkan Labuda. Qabil ingin menjadikan saudari kembarnya sendiri sebagai istri, padahal hal itu tidak diperbolehkan oleh syariat yang telah ditetapkan. Kemudian, untuk menyelesaikan perselisihan di antara kedua putranya, Nabi Adam memerintahkan Qabil dan Habil agar mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itulah keputusan akan ditentukan. Siapa yang persembahannya diterima oleh Allah, maka dialah yang berada di pihak yang benar. Qabil yang bekerja sebagai petani mengumpulkan hasil bumi untuk dijadikan persembahan, namun hatinya tidak dipenuhi keikhlasan. Ia memilih buah-buahan dan sayur-sayuran yang kurang baik, hasil panen yang tidak istimewa dan tidak ia cintai. Berbeda dengan Habil, sebagai seorang penggembala, ia datang membawa seekor domba terbaik dari ternaknya. Domba yang gemuk, sehat, dan paling ia sayangi. Habil mempersembahkannya dengan hati yang tulus, penuh keimanan, dan harapan agar Allah meridhoinya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban Habil dan tidak menerima amal Qabil, rasa iri dan dengki mulai memenuhi hati Qabil. Qabil tidak terima bila Habil dijodohkan dengan Iklimah. Iblis yang menaruh dendam kepada Nabi Adam memanfaatkan kelemahan itu dan terus membisikkan kebencian ke dalam hati Qabil. Hingga akhirnya terjadilah tragedi besar pertama dalam sejarah manusia. Qabil membunuh Habil saudaranya sendiri. Peristiwa itu membuat Nabi Adam dan Siti Hawa sangat berduka. Mereka bukan hanya kehilangan seorang anak, tetapi juga menyaksikan untuk pertama kalinya manusia melakukan pembunuhan. Bumi yang sebelumnya dipenuhi ketenangan, kini ternoda oleh dosa besar pertama anak cucu manusia. Setelah membunuh Habil, Qabil diliputi kegelisahan dan ketakutan. Dosa besar yang telah ia lakukan membuat dirinya tidak lagi tenang berada di tengah keluarga Nabi Adam. Maka ia pun membawa saudari kembarnya dan memutuskan meninggalkan tempat tinggal ayahnya. Pada masa itu Nabi Adam bersama anak-anaknya yang taat memilih tinggal di daerah pegunungan, tempat yang tenang dan jauh dari kerusakan. Dari sanalah mereka menjalani kehidupan dengan beribadah kepada Allah dan menjaga ajaran tauhid yang diwariskan Nabi Adam. Sedangkan Qabil dan Iklimah turun meninggalkan pegunungan itu.
Mereka pergi menuju sebuah lembah yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal ayahnya. Di lembah itulah, Qabil membangun kehidupan baru bersama keturunannya. Tahun demi tahun pun berlalu. Qabil dan saudari kembarnya pun memiliki banyak anak dan keturunan. Mereka berkembang biak dan membentuk sebuah perkampungan di kaki gunung. Sementara itu keturunan Nabi Adam yang tetap berpegang pada kebaikan juga semakin banyak dan menetap di wilayah pegunungan. Akhirnya pada masa itu muncullah dua kelompok manusia yang hidup terpisah. Satu kelompok adalah Nabi Adam dan keturunannya yang tinggal di atas gunung, menjaga keimanan dan kesederhanaan hidup mereka. Sedangkan kelompok lainnya adalah Qabil beserta anak-anaknya yang menetap di kaki gunung, memulai kehidupan mereka sendiri, jauh dari lingkungan ayahnya. Sejak terbunuhnya Habil, kesedihan yang mendalam menyelimuti keluarga Nabi Adam. Habil bukan hanya seorang anak, tetapi juga putra yang paling saleh dan paling lembut akhlaknya. Ia mewarisi sifat-sifat mulia ayahnya, taat kepada Allah, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Kehilangan itu menjadi luka yang sangat berat bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Hari-hari mereka dipenuhi tangisan dan duka yang panjang. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa selama bertahun-tahun Nabi Adam tidak pernah tertawa setelah kematian Habil. Wajahnya dipenuhi kesedihan, hatinya terus dihantui kehilangan putra yang sangat dicintainya. Bahkan karena begitu besarnya rasa duka itu, Nabi Adam tidak pernah menggauli istrinya. Namun di balik kesedihan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghiburan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah mengaruniakan seorang putra yang diberi nama Syeds. Nama Syeds memiliki arti hadiah atau pemberian dari Allah. Allah berfirman, "Wahai Adam, sampai kapan engkau tenggelam dalam kesedihan dan tangisan? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti bagi anakmu itu. Seorang anak yang terpercaya yang akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan aku lahirkan para nabi hingga hari kiamat." Kabar itu menjadi cahaya penenang bagi hati Nabi Adam. Allah pun memberikan tanda-tanda tentang anak yang akan lahir tersebut. Berbeda dengan kelahiran anak-anak sebelumnya yang selalu kembar laki-laki dan perempuan, anak ini akan lahir seorang diri. Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Tanda-tandanya adalah anak itu akan dilahirkan seorang diri, tidak kembar sebagaimana kelahiran anak-anakmu sebelumnya, dan apabila ia telah lahir, maka berilah ia nama Syeds." Waktu pun terus berlalu, hingga akhirnya janji Allah itu benar-benar menjadi kenyataan. Pada suatu hari Siti Hawa melahirkan seorang anak laki-laki. Berbeda dari kelahiran-kelahiran sebelumnya, bayi itu lahir sendirian tanpa saudara kembar. Maka Nabi Adam pun mengetahui bahwa inilah anak yang telah Allah janjikan sebagai pengganti Habil. Hati Nabi Adam yang lama diselimuti kesedihan, kini kembali dipenuhi harapan dan rasa syukur. Dengan penuh kasih sayang, beliau memberi nama anak itu dengan nama Syeds, yang dalam sebagian riwayat diartikan sebagai anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Syeds menjadi penghibur bagi keluarga Nabi Adam, sekaligus awal dari hadirnya keturunan mulia yang kelak akan meneruskan ajaran tauhid di muka bumi. Kelahiran Nabi Syeds membawa harapan baru bagi keluarga Nabi Adam. Kehadirannya menjadi penenang hati setelah musibah besar yang mereka alami. Sejak kecil Nabi Syeds tumbuh sebagai anak yang berbeda dibanding saudara-saudaranya yang lain. Ia memiliki hati yang lembut, akhlak yang baik, serta kecintaan yang besar terhadap ilmu dan ibadah. Nabi Adam sangat menyayangi Syeds. Beliau mendidiknya secara langsung dan mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Nabi Syeds belajar tentang tauhid, cara beribadah, hukum-hukum Allah, serta bagaimana memimpin manusia dengan adil dan bijaksana. Setiap hari Syeds kecil senang duduk di dekat ayahnya. Ia mendengarkan nasihat dan wahyu yang disampaikan Nabi Adam. Ia juga belajar memahami kehidupan manusia, pentingnya kesabaran, dan bahaya mengikuti godaan iblis. Semakin bertambah usia, Nabi Syeds semakin terlihat sebagai pribadi yang saleh dan bijaksana. Nabi Adam melihat dalam dirinya tanda-tanda seorang pemimpin besar yang kelak akan melanjutkan tugas menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Waktu pun terus berjalan, usia Nabi Adam semakin menua.
Beliau mulai menyadari bahwa kehidupannya di dunia tidak akan berlangsung selamanya. Karena itu, beliau memikirkan siapa yang akan meneruskan tugas membimbing manusia setelah dirinya wafat. Di antara seluruh anak-anaknya, Nabi Adam merasa paling yakin kepada Nabi Syeds. Beliau melihat ketakwaan, kesabaran, kelembutan hati, dan kebijaksanaan dalam diri putranya itu. Maka sebelum wafat, Nabi Adam memanggil Nabi Syeds dan memberikan wasiat penting. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Adam berkata, agar Syeds menjaga ajaran tauhid, memimpin manusia dengan adil, serta tidak membiarkan manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syeds menerima amanah itu dengan penuh kerendahan hati. Ia berjanji akan menjaga ajaran tauhid dan membimbing manusia menuju jalan yang benar. Tak lama setelah menyampaikan wasiat tersebut, Nabi Adam wafat pada usia sekitar 930 tahun. Kepergian Nabi Adam membawa kesedihan besar bagi keluarganya. Seluruh anak dan keturunannya berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada manusia pertama sekaligus Nabi pertama. Siti Hawa dan anak-anaknya menangis penuh duka, mengenang sosok ayah yang selama ini menjadi pembimbing kehidupan mereka. Setelah wafatnya Nabi Adam, Nabi Syeds mulai memikul tanggung jawab besar sebagai pemimpin manusia. Beliau mulai memimpin anak keturunannya dengan ajaran yang diwariskan ayahnya. Nabi Syeds mengajarkan hukum-hukum Allah, menanamkan keimanan, membimbing manusia dalam ibadah, serta mengajarkan cara hidup yang benar dan penuh kebaikan. Di bawah kepemimpinannya, kehidupan anak keturunannya kembali dipenuhi ketentraman dan harmoni. Tauhid tetap terjaga dan manusia hidup dalam tuntunan yang membawa mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik kedamaian yang dibangun oleh Nabi Syeds, perlahan mulai muncul perubahan di kalangan keturunan Qabil yang telah berpindah ke daerah lain. Jarak yang memisahkan mereka dari keturunan Nabi Syeds ternyata juga menjauhkan hati mereka dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit demi sedikit mereka mulai terpengaruh oleh bisikan iblis dan tipu daya dunia. Kerusakan moral perlahan menyebar di tengah kehidupan mereka. Kejahatan, permusuhan, dan berbagai perbuatan maksiat mulai dilakukan secara terang-terangan. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa di lingkungan kaum Qabil inilah untuk pertama kalinya manusia mulai mengenal perilaku tabarruj, yaitu kebiasaan wanita berhias dan menampakkan kecantikan secara berlebihan dengan cara yang tidak pantas. Mereka memperlihatkan perhiasan dan aurat untuk menarik perhatian, hingga fitnah dan hawa nafsu semakin merajalela di tengah masyarakat. Akibatnya, perzinaan dan berbagai bentuk kerusakan akhlak pun mulai menyebar. Kehidupan mereka dipenuhi hiburan yang melalaikan dan kesenangan duniawi yang menjauhkan manusia dari ketaatan. Salah satu penyebab besarnya kerusakan itu adalah karena mereka tidak lagi berada di bawah bimbingan seorang nabi. Tidak ada yang mengingatkan mereka ketika berbuat salah, dan tidak ada yang menuntun mereka kembali kepada jalan Allah. Maka hati mereka menjadi keras dan tenggelam dalam kesesatan. Melihat kerusakan yang mulai tumbuh di tengah keturunan Qabil, iblis kembali menemukan celah untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Dengan penuh tipu daya, ia datang ke perkampungan kaum Qabil dalam wujud seorang manusia. Di tengah masyarakat itu, iblis menyamar dan hidup layaknya manusia biasa. Iblis mulai mempengaruhi mereka, mengajarkan berbagai bentuk hiburan dan nyanyian yang melalaikan hati dari mengingat Allah. Awalnya hal itu dianggap sekadar hiburan, namun perlahan menjadi kebiasaan yang membuat manusia tenggelam dalam hawa nafsu dan kesenangan dunia. Kemudian iblis membuat alat musik menyerupai seruling untuk memperindah nyanyian-nyanyian tersebut. Suara-suara itu membuat manusia semakin terlena, hingga mereka lupa kepada ibadah dan kehidupan akhirat. Dalam beberapa riwayat bahkan disebutkan, adanya ungkapan bahwa seruling merupakan suara syaitan, sebagai peringatan agar manusia tidak larut dalam hiburan yang melalaikan. Seiring waktu, musik dan nyanyian menjadi sesuatu yang sangat digemari oleh kaum Qabil. Mereka mulai mengadakan hari-hari perayaan yang dipenuhi pesta, nyanyian, tarian, dan tiupan seruling sepanjang acara berlangsung. Suasana lembah pun dipenuhi gemerlap kesenangan dunia,
yang membuat hati semakin jauh dari cahaya keimanan. Dan dari kaum Qabil itulah manusia pertama kali mengenal hiburan musik yang melalaikan. Pada suatu hari, ketika perayaan besar sedang berlangsung, suara musik dan nyanyian mereka terdengar semakin keras. Alunan seruling dan suara pesta itu bergema, hingga mencapai pegunungan tempat Nabi Syits dan kaumnya tinggal. Kaum Nabi Syits merasa heran, mendengar suara yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka menjadi penasaran, sebab selama hidupnya mereka terbiasa dengan suasana tenang, ibadah, dan zikir kepada Allah. Suara-suara asing dari lembah pemukiman kaum Qabil membangkitkan rasa ingin tahu di hati sebagian dari mereka. Melihat keadaan itu, Nabi Syits pun merasa sangat khawatir. Beliau memahami bahwa suara-suara hiburan dan perayaan dari kaum Qabil bukan sekadar permainan biasa, melainkan pintu yang dapat menyeret manusia menuju kelalaian dan hawa nafsu. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Syits memperingatkan kaumnya agar tidak terpengaruh oleh kehidupan keturunan Qabil. Beliau mengingatkan bahwa sesuatu yang tampak indah di mata manusia bisa menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Namun hati manusia memang mudah goyah oleh rasa penasaran dan godaan dunia. Sebagian dari keturunan Nabi Syits mulai tertarik kepada kehidupan yang lebih bebas, yang dijalani oleh keturunan Qabil. Mereka yang terutama yang imannya lemah, merasa penasaran dengan kehidupan yang tampak penuh kebebasan dan kegembiraan itu. Tanpa mereka sadari, rasa penasaran itulah yang perlahan membuka pintu bagi tipu daya iblis untuk masuk ke dalam hati manusia. Nabi Syits mewanti-wanti dan memperingatkan kaumnya agar tidak mendekati wilayah keturunan Qabil. Dengan penuh keprihatinan, beliau berkata, "Janganlah kalian tertipu oleh kesenangan yang menyesatkan. Mereka telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iblis telah menanamkan godaannya ke dalam hati mereka." Nasihat itu disampaikan berulang kali, sebab Nabi Syits mengetahui bahwa kesesatan sering kali datang bukan hanya melalui sesuatu yang menakutkan, melainkan melalui hal-hal yang tampak indah dan menyenangkan di mata manusia. Iblis menghiasi kemaksiatan agar terlihat menarik, hingga manusia perlahan lupa kepada Tuhannya. Namun, meskipun telah diperingatkan, sebagian kecil dari kaumnya tidak menghiraukan. Diam-diam, mereka mengunjungi wilayah keturunan Qabil untuk melihat kehidupan yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita. Ketika mereka tiba di sana, hati mereka mulai terpikat oleh suasana yang penuh hiburan, pesta, tarian, dan nyanyian yang melalaikan. Perlahan, budaya baru itu mulai memengaruhi mereka. Nabi Syits yang menyadari adanya perubahan di sebagian keturunannya semakin bertambah khawatir. Mereka yang dahulu hidup dalam ketaatan, menjaga ibadah, dan teguh memegang ajaran tauhid, kini mulai berubah. Padahal sebagaimana yang telah lama diperingatkan oleh Nabi Syits, bahwa keturunan Qabil telah jauh meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak lagi mematuhi hukum-hukum yang diwariskan oleh Nabi Adam. Kehidupan mereka dipenuhi kelalaian, hawa nafsu, dan kesenangan dunia yang menyesatkan. Ketika Nabi Syits mengetahui bahwa sebagian kaumnya telah terpengaruh oleh budaya keturunan Qabil, hati beliau dipenuhi kegelisahan. Beliau melihat bagaimana rasa penasaran perlahan berubah menjadi ketertarikan, dan ketertarikan itu mulai menyeret manusia menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Syits pun segera mengumpulkan kaumnya dan memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Dengan suara yang tegas namun penuh kepedulian, beliau berkata, "Wahai anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kalian. Janganlah kalian tertipu oleh kesenangan sesaat. Ketahuilah bahwa dunia ini hanyalah ujian. Apa yang kalian lihat di sana hanyalah kesenangan yang menipu dan dapat menyesatkan hati manusia." Beliau juga mengingatkan kaumnya bahwa iblis tidak pernah berhenti mencari cara untuk menjerumuskan manusia. Kesesatan tidak selalu datang sekaligus, tetapi masuk perlahan melalui hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Namun tidak semua kaumnya mau menerima nasihat itu. Sebagian dari mereka mulai berpikir bahwa hiburan dan perayaan bukanlah sesuatu yang berbahaya. Mereka berkata dalam hati bahwa tidak ada salahnya menikmati kesenangan sesekali.
Tanpa mereka sadari, itulah awal dari kelalaian yang perlahan mengeraskan hati. Kali ini, Nabi Syeds kembali memperingatkan mereka lebih tegas. Wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa iblis selalu memiliki jalan untuk menyesatkan manusia. Jika kalian membiarkan diri kalian terbawa oleh godaan ini, maka perlahan akan menjauhkan kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan hati kalian menjadi keras karena kemaksiatan. Sebagian besar kaumnya masih mendengarkan dan memegang teguh nasihat beliau. Mereka tetap menjaga ibadah dan menjauhi kehidupan yang penuh kelalaian. Akan tetapi, ada pula sebagian kecil yang sulit melepaskan diri dari kesenangan yang telah mereka rasakan. Musik dan hiburan yang awalnya hanya dianggap sebagai kesenangan sederhana, perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, di kalangan keturunan Qabil, musik mulai digunakan bukan hanya untuk perayaan, tetapi juga untuk mengiringi tarian ritual yang menyesatkan. Mereka menciptakan lagu-lagu yang dipenuhi kesombongan, pujian terhadap hawa nafsu, dan kebebasan tanpa batas. Iblis terus membisikkan ke dalam hati kaum Qabil bahwa hidup seharusnya dinikmati sesuka hati, tanpa aturan dan tanpa memikirkan akibatnya. Menurut riwayat yang dinukil dari Abdullah bin Abbas, perempuan dari kaum keturunan Qabil dikenal memiliki paras yang cantik-cantik, sedangkan laki-laki mereka tidak terlalu tampan. Adapun di kalangan kaum Nabi Syeds, keadaannya justru sebaliknya. Para lelaki mereka tampan-tampan, sementara para wanitanya hidup sederhana dan tidak menonjolkan kecantikan. Suatu hari ketika sebagian pemuda dari kaum Nabi Syeds kembali mendengar suara perayaan dari lembah, mereka pun kembali mendatanginya. Saat mereka turun dan menyaksikan kaum Qabil, mereka terkejut. Banyak perempuan-perempuan cantik menari dengan goyangan yang mengundang syahwat. Pemandangan itu membuat hati sebagian pemuda terpesona. Apalagi mereka belum pernah melihat kehidupan seperti itu sebelumnya. Godaan dunia yang selama ini jauh dari kehidupan mereka, kini tampak begitu dekat di hadapan mata. Setelah kembali ke pegunungan, para pemuda itu mulai menceritakan apa yang mereka lihat kepada teman-teman mereka. Mereka berkata bahwa di lembah terdapat perempuan-perempuan cantik dengan pesta dan hiburan yang meriah. Kabar tersebut menyebar dan membuat yang lain ikut penasaran. Hingga akhirnya mereka turun secara berbondong-bondong menuju lembah tempat kaum Qabil mengadakan perayaan. Dari pertemuan itulah, untuk pertama kalinya terjadi perzinaan di tengah anak cucu Nabi Adam. Seiring berjalannya waktu, banyak pemuda dari kaum Nabi Syeds mulai terpengaruh oleh kehidupan kaum Qabil. Mereka yang dahulu hidup dalam kesucian dan ketaatan, perlahan berubah karena terpikat oleh gemerlap dunia dan kecantikan wanita-wanita dari keturunan Qabil. Melihat keadaan itu, Nabi Syeds merasa sangat sedih. Beliau terus berusaha membimbing kaumnya agar kembali kepada jalan tauhid dan mengingatkan mereka agar tidak tertipu oleh dunia yang fana. Namun meskipun beliau telah berusaha sekuat tenaga, manusia tetap memiliki kehendak untuk memilih jalannya sendiri. Sebagian dari keturunannya tetap setia memegang ajaran tauhid dan hidup dalam ketaatan. Akan tetapi sebagian lainnya tergoda oleh hawa nafsu dan tenggelam dalam kemaksiatan. Di tengah kerusakan yang mulai menyebar di kalangan manusia, Nabi Syeds teringat akan wasiat ayahnya, Nabi Adam alaihi salam. Wasiat itu pernah disampaikan kepadanya sebagai amanah besar untuk menjaga ajaran Allah di muka bumi, bahwa kelak akan datang masa-masa penuh kerusakan. Bahkan suatu saat nanti, bumi akan ditimpa topan dan kehancuran besar, sebagai bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Syeds juga diajarkan tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam, tata cara mendekatkan diri kepada Allah, serta berbagai ilmu yang diwariskan dari Nabi Adam. Dalam beberapa riwayat disebutkan pula bahwa Nabi Adam memberikan kepada Nabi Syeds seutas kain atau tali dari sutra yang dibawa turun dari surga. Pada benda itu terdapat gambaran dan isyarat tentang para nabi, serta orang-orang yang kelak akan memimpin dan menguasai dunia di berbagai zaman. Amanah itu sangat dijaga oleh Nabi Syeds. Tali sutra tersebut kemudian dilipat dan disimpan di dalam sebuah tabut atau peti khusus. Nabi Adam berpesan agar tabut itu selalu dijaga
dan dikunci rapat sebagai warisan yang penuh rahasia dan hikmah bagi generasi setelahnya. Selanjutnya, Nabi Adam menyampaikan amanah terakhirnya. Dengan penuh kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, beliau mencabut beberapa helai janggutnya, lalu meletakkannya ke dalam tabut yang berisi berbagai warisan dan suhuf yang telah Allah turunkan kepadanya. Sambil menyerahkan amanah itu, Nabi Adam berkata, "Wahai anakku, bawalah rambut-rambut ini bersamamu ketika engkau menghadapi urusan yang besar dan berat. Selama rambut-rambut ini masih bersamamu, Allah akan menolongmu menghadapi musuh-musuhmu. Namun apabila rambut-rambut itu telah memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat, dan pada tahun itu engkau akan meninggalkan dunia." Kemudian Nabi Adam melepaskan cincinnya dan memberikannya kepada Nabi Syeds sebagai tanda amanah dan kepemimpinan. Beliau juga menyerahkan tabut beserta suhuf-suhuf yang telah Allah wahyukan kepadanya agar dijaga dan diwariskan kepada generasi yang tetap beriman. Lalu Nabi Adam kembali berkata, "Wahai anakku, hadapilah Qabil dan pengikutnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu dalam menghadapi mereka." Berdasarkan wasiat yang pernah disampaikan oleh Nabi Adam, Nabi Syeds kemudian mengumpulkan kaumnya yang masih berpegang teguh kepada ajaran Tauhid. Akhirnya, terjadilah peperangan antara kaum Nabi Syeds dan kaum Qabil. Peristiwa itu disebut-sebut sebagai peperangan pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan berada di pihak Nabi Syeds dan kaumnya, sebagaimana pertolongan yang telah Allah janjikan kepada mereka yang menjaga keimanan dan kebenaran. Setelah peperangan berakhir, Qabil berhasil ditangkap oleh pasukan Nabi Syeds. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ia dijadikan tawanan dan ditahan di tempat yang panas, yang membuat Qabil tersiksa dan meninggal dunia, sebagai balasan atas berbagai kerusakan dan kejahatan yang telah dilakukannya. Waktu pun terus berlalu. Setelah menyampaikan dakwah dan menjaga ajaran Tauhid di tengah manusia, Nabi Syeds pun meninggal. Namun perjuangan itu tidak berhenti. Dakwah kemudian diteruskan oleh keturunannya yang saleh, yaitu seorang putranya yang bernama Anusyah bin Syeds. Setelah wafatnya Anusyah bin Syeds, dakwah Tauhid kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Kinaan bin Anusyah. Ia melanjutkan perjuangan para pendahulunya dalam membimbing manusia agar senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Kinaan wafat, kepemimpinan dan dakwah diteruskan oleh anaknya yang bernama Mahlail. Dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, Mahlail dikenal sebagai seorang raja besar yang menguasai 7 wilayah atau 7 iklim di muka bumi. Disebutkan pula bahwa Mahlail adalah orang pertama yang menebang pohon dan memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan manusia. Pada masanya, kehidupan manusia mulai berkembang semakin maju dibanding generasi-generasi sebelumnya. Tidak hanya itu, Mahlail juga disebut sebagai orang pertama yang membangun sebuah negeri besar yang kemudian dikenal dengan nama Babil atau Babilonia. Kota itu kelak menjadi salah satu negeri terkenal dalam sejarah peradaban manusia. Setelah Mahlail meninggal dunia, perjuangan dakwah dan kepemimpinan kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Yarid bin Mahlail. Ketika Yarid bin Mahlail meninggal dunia, estafet dakwah Tauhid kembali diteruskan oleh putranya yang bernama Akhnuh. Dalam sejarah Islam, Akhnuh dikenal sebagai Nabi Idris alaihi salam, salah satu nabi mulia yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda tentang suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada para nabi terdahulu. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebanyak 104 suhuf. Di antaranya 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syeds. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Demikianlah sepenggal kisah tentang dakwah Nabi Syeds, putra Nabi Adam alaihissalam, yang menjadi penerus perjuangan ayahnya dalam menjaga cahaya keimanan di muka bumi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa kerusakan manusia sering bermula dari kelalaian kecil, sementara keselamatan hanya akan diraih oleh mereka yang tetap berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.